Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa untuk kita semua selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberi rahmat, ridho, serta perlindungannya. Baiklah teman-teman, insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sholat fardu. Salat merupakan cara menyembah Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada sejak sebelum diutusnya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja, berkat rahmat Allah taala, Rasulullah diberi wahyu untuk memperbaharui syariat salat yang telah diturunkan pada rasul-rasul sebelumnya. Syariat salat fardu pun disempurnakan saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi sekitar 18 bulan sebelum peristiwa hijrahnya Rasulullah. Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menegakkan salat 5 waktu. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis sahih Imam Bukhari nomor 342 dan Muslim nomor 163. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Loteng rumahku terbuka saat aku berada di Mekah. Kemudian Jibril turun. Ia memegang tanganku dan mengangkatku ke langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menfardukan salat 50 waktu kepada umatku. Maka aku kembali lagi dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, salat 5 waktu itulah pahalanya sama dengan salat 50 waktu. Tidak akan tergantikan lagi pernyataanku. Sejak saat itulah salat wajib atau fardu yang 5 waktu sehari semalam difardukan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun waktunya ialah subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Salat 5 waktu tersebut pahalanya sama seperti salat 50 waktu. Terlebih jika dilakukan di masjid secara berjamaah bagi laki-laki dan di rumah bagi perempuan. Akan dikalikan 27 kali lipat. Yang pertama, salat subuh berjumlah 2 rakaat. Untuk mengerjakan salat subuh ada aturannya tersendiri. Hal itu dikarenakan salat subuh tidak boleh dilakukan dalam waktu-waktu tertentu. Yang harus diingat adalah ketika melakukan salat subuh diawali dengan kemunculan cahaya putih yang muncul dari ufuk timur. Kemudian berakhir ketika matahari sudah terbit. Ketika matahari telah terbit, maka waktu salat subuh telah berakhir. Sehingga melaksanakan salat subuh ketika matahari sudah terbit, diterima atau tidaknya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kedua, salat zuhur berjumlah 4 rakaat. Dilakukan setelah matahari tergelincir atau pada siang hari sampai menjelang petang. Ketiga, salat asar berjumlah 4 rakaat. Dilakukan setelah panjang bayangan suatu benda sama dengan tinggi benda tersebut atau sore hari sampai menjelang matahari terbenam. Keempat, salat maghrib berjumlah 3 rakaat. Dilakukan ketika senja atau matahari terbenam. Waktu salat maghrib bermula setelah matahari terbenam sehingga hilang awan merah di ufuk barat. Dan yang kelima adalah salat isya berjumlah 4 rakaat. Dilakukan setelah awan merah di ufuk barat menghilang sampai menjelang terbitnya matahari. Jadi teman-teman, salat fardu yang 5 ini hukumnya adalah wajib, sehingga kita tidak boleh untuk meninggalkannya. Dan waktunya sudah ditetapkan pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan
waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Oleh karena itu, kita semua harus berusaha untuk tepat waktu dalam melaksanakan sholat fardunya ya. Baiklah teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan dari Pak Syaif di pembelajaran kita hari ini tentang sholat fardu. Teman-teman masih boleh mencari penjelasan serta keterangan yang lain dari apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Tentunya tetap beracuan kepada Al-Quran dan hadis. Cukup sekian dari Pak Syaif, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.